Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Keluarnya pasukan muslimin ke Uhud. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Saat pasukan muslimin sudah berkumpul di depan Masjid Nabi, dan siap berangkat ke Uhud, ada pimpinan kaum munafik yang tidak setuju untuk keluar, yaitu Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, orang munafik yang sudah masyhur di zaman Nabi. Ia merupakan orang dari suku Khazran, kaum Ansar. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat kita bertahan di Madinah saja, karena belum pernah kami masyarakat Madinah menghadapi musuh di dalam kota Madinah, kecuali kamu mengalahkan musuh-musuh kami, dan sebaliknya setiap kami menghadapi musuh di luar Madinah, kecuali kami dikalahkan." Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sudah tertekadkan, maka tidak akan ada keraguan lagi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu keluar menuju Uhud, dan Uhud sendiri berada di depan pintu gerbang Madinah. Jadi pasukan muslimin tidak pergi jauh, bertahan di depan pintu gerbang Madinah. Dan pada saat itu terkumpul dari sahabat yang mulia 700 orang, dan Abdullah bin Ubaidillah bin Salul karena tidak mau dianggap tidak mau ikut berperang, maka dia mengajak temannya kaum munafik 300 orang, terkumpul pasukan 1000 orang pada saat itu, dan pasukan Quraisy 3000 orang. Namun pada saat tiba di suatu lokasi namanya Saud, wilayah antara Madinah dan Uhud, lokasi yang seperti pekarangan yang luas, antara gerbang Madinah dengan kebun-kebun kurma yang ada di Uhud, dan dulu di lokasi itu memang banyak terdapat kebun-kebun kurma. Tiba-tiba saja Abdullah bin Ubaidillah bin Salul melihat lokasi dan keluar, lalu dia mengatakan kepada 300 pasukan munafikin, "Kita balik saja, dan tidak ada gunanya kita ikut, kalaupun pasukan ini kalah, maka kita masih hidup di Madinah." Tujuan dia sebenarnya adalah untuk mematahkan semangatnya para sahabat. Pada saat dia akan pergi bersama pasukannya, beberapa sahabat memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah menarik pasukannya." Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Biarkan saja, mungkin saja Allah ingin membersihkan muslimin." Maka tertinggallah 700 orang, dan pada saat pasukan itu akan kembali ke Madinah, terdapat pula 2 suku dari Ansar, dari mukminin yang sempat ikut kembali ke Madinah, karena terpengaruh oleh 300 pasukan Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Mereka adalah suku Salamah dan suku Haris, jumlah mereka mendekati 100 orang. Sempat mereka mau ikut, tapi mereka akhirnya kembali setelah dikejar dan dimotivasi kembali oleh seorang sahabat yang mulia, bernama Abdullah bin Amir bin Haram. Beliau adalah ayahnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ajmain. Beliau sempat mengejar mereka dan mengingatkan besarnya pahala jihad di jalan Allah, terlebih lagi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya kedua suku tadi kembali bergabung dengan muslimin. Sementara yang 300 bersama Abdullah bin Ubaidillah bin Salul tetap menolak, meninggalkan kaum muslimin dan masuk kembali ke Madinah. Kemudian mereka mencela-cela pasukan muslimin dari atas benteng Madinah, "Pasti kalian kalah, pasti kalian susah," dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kejadian tersebut dalam surah Al-Imran ayat 122. "Ketika 2 golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal." Kedua golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud adalah Bani Salamah dari suku Khazran, dan Bani Haris dari suku Aus, yang tadi mau ikut kembali dengan kaum munafik. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menanggapi ayat ini, seraya berkata, "Aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud, karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha suci berfirman, sementara Allah lah wali mereka atau penolong mereka." Para sahabat sempat memberikan masukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meminta bantuan kepada sekutu mereka,
orang-orang Yahudi di Madinah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, karena mengetahui Yahudi adalah kaum yang gemar berkhianat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita cukupkan dengan 700 ini. Tiba di lokasi Uhud, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatur strategi dengan para sahabat, karena Quraisy belum sampai saat itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabat, tunjukkan saya jalan menuju ke satu lokasi yang menjadikan Uhud di punggung kita, dan itu tidak melewati lokasi yang umumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin lewat jalan yang biasa dilewati, bukan dari pintu gerbang biasanya. Tujuannya agar orang munafik yang ada di atas benteng dan orang-orang Yahudi tidak mengetahui ke arah mana kaum muslimin berkemah, dan tidak memberitahukannya kepada kaum Quraisy. Maka ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tunjukkan kepada Anda dan kita harus melewati kebun-kebun kurma." Sementara ke sana mereka melewati kebun satu orang munafik, namanya Rubai bin Haiti. Dia ini orangnya buta dan dia munafik. Dia dengar dari Abdullah bin Ubaidillah bin Salul bahwa pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menuju ke kebunmu, jangan kau biarkan lewat. Maka dia berusaha mengatakan kepada pasukan muslimin yang sedang meminta izin untuk lewat, jangan lewat kebunku, terus saja dia menolak. Dan tidak ada jalan lain lagi untuk ke lokasi yang diarahkan tadi. Maka pada saat itu para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada jalan lain." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jalanlah, lewati kebunnya, jangan sampai dirusak, biarkan saja dia, sungguh dia buta mata dan buta hatinya." Maka lewatlah pasukan muslimin pada saat itu, dan Rubai sempat mencaci maki muslimin, tapi tidak dihiraukan. Tibalah pasukan muslimin di lokasi yang diinginkan. Lokasi tersebut di sebelah pinggiran Gunung Uhud, dan jika dilihat posisinya Uhud ada di belakang pasukan muslimin dan Mekah di hadapan depan, lalu di sebelah kiri pasukan ada Bukit Pemanah yang berada antara lokasinya muslimin dan gerbang Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini langsung memberikan instruksi yang penting kepada 50 orang para pemanah. Kalian harus ada di atas sana. Di Bukit Pemanah, 50 orang tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan pada 50 para pemanah ini, jangan tinggalkan bukit ini, sampai ada instruksi dariku, walaupun kalian lihat pasukan menang atau kalah, lalu naiklah 50 orang pemanah ke atas Bukit Pemanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bila sahabat bersabar dalam perang Uhud dan patuh pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan membantukan 3.000 pasukan dari malaikat. Bahkan bila disiplin mereka patuh pada perintah Nabi, maka Allah janjikan menurunkan 5.000 malaikat. Allah ceritakan dalam surah Al-Imran ayat 123-125. Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau, Muhammad, mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Kata ulama tafsir, yang dimaksud di sini adalah kalau para sahabat mematuhi, tidak satu pun melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti pasukan muslimin menang. Pasukan muslimin terdiri dari 70 orang pasukan kuda, 50 prajurit pemanah, dan sisanya pasukan pejalan kaki. Dari kaum musyrikin Quraisy, terdapat 200 pasukan yang menunggangi kuda, yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mereka tidak ikut berperang, dan tugas 200 orang ini memisahkan diri dari pasukan Quraisy, dan jalan ke samping medan perang, ke sebelah kiri dari Bukit Pemanah, ke arah kota Madinah. Dulu terdapat seperti lembah, dan lembah ini dulu agak curam, lalu di situ pasukan Khalid bin Walid bersembunyi. 2.800 sisa pasukan Quraisy maju, masuk bersama ke medan perang.
Pasukan Khalid bin Walid tidak ikut berperang dan memantau dari jauh, mencoba melihat kekuatan muslimin ada di mana, tetapi posisi pasukan Khalid bin Walid ini diketahui oleh 50 pemanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sempat mengatur strategi di atas bukit pemanah. 50 orang ini dibuat melingkari bukit pemanah, sehingga mereka bisa memanah ke seluruh penjuru, termasuk ke pasukan Khalid bin Walid. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.